warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya silakan Pak perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Supriyadi, saya kepala sekolah SDN 102 Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Ya, cukup ya. Ya, cukup. Saya mulai ya Pak ya. Ya, silakan. Yang pertama itu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mengidentifikasi ya. Ya. Jadi kalau mengidentifikasi masalah-masalah itu, pertama ini kan masalah-masalah itu ada berbagai macam tuh. Ada yang masalahnya itu benar-benar atau benar salah. Nah, oleh karena itu kita harus mengidentifikasi akar permasalahannya dulu. Kemudian kita lihat setelah akar permasalahannya, kita cari identifikasi yang lainnya. Kemudian siapa dan bagaimana itu masalah itu muncul. Nah, itu harus kita identifikasi. Kemudian baru nanti cari solusinya dari identifikasi. Ya, baik. Jadi caranya Bapak mencari akar masalahnya, kemudian diidentifikasi dan siapa dan bagaimana masalah itu, dan mencari solusinya yang tepat, gitu ya. Betul. Ya, baik. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi kalau selama ini, kalau masalah itu bisa ditangani oleh saya pribadi ya, kita tangani. Dan kalau bisa kita tangani, itu kita cari yang ada. Kalau misalnya masalah itu baik, dua-duanya baik, kita cari yang paling baik yang kita ambil. Kemudian jika tidak dengan secara pribadi, bisa kita melakukan musyawarah. Musyawarah ini bisa melalui teman rekan kerja, yaitu melalui saya undang wakil kepala sekolah. Jadi itu kan ada dua wakil kepala sekolah, kesiswaan dan kurikulum. Nah, kedua orang itulah yang biasa saya ajak bicara untuk memusyawarahkan sebuah masalah, apalagi masalahnya itu dua-duanya baik. Ya. Jadi di sini kalau masalah itu bisa ditangani sendiri, langsung ditangani, ya. Kemudian kalau masih belum juga diadakan musyawarah, yaitu dengan melibatkan teman kerja dan waka yang dua ya, waka kurikulum dan kesiswaan, diajak bicara untuk mencari solusi tersebut. Baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kaitannya dengan masalah tadi ya, prosedurnya. Ya. Maka sekarang langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya tadi identifikasi. Ya. Kemudian dari identifikasi itu, kemudian kita cari solusinya melalui musyawarah. Dari musyawarah itu kita cari yang di antara dua masalah itu yang paling mempunyai nilai moral yang tinggi terkait dengan etika budaya daerah kita gitu ya. Sehingga bisa menjadi suatu yang bisa kita pilih dari masalah tadi. Jadi langkah-langkahnya yaitu mengidentifikasi, kemudian mencari solusi itu dengan musyawarah, dan mencari nilai etika yang paling tinggi yang budaya yang ada di sekolah ini ya. Baik. Kemudian hal-hal apa
saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini ya, Ya. selama ini sih saya bertukar pendapat itu melalui musyawarah pendapat. Jadi di antara masalah-masalah itu yang sering itu tadi, jadi bertukar pendapat, cari solusinya melalui musyawarah dengan teman sejawat tadi, dengan waka tadi, itu seringnya itu. Berarti yang diutamakan bertukar pendapat, terutama musyawarah ya, karena berkolaborasi dengan teman-teman ya. Baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya begini, karena masalah ini dua-duanya baik ya. Jadi masalah-masalah itu semuanya baik. Nah, karena baiknya ini kan kita bingung untuk menentukan mana yang harus kita ambil. Ya. Oleh karena itu tadi dengan kebenarannya itu, baiknya itu apakah bertentangan nggak dengan tradisi? Kan kadang-kadang baik belum tentu benar, belum tentu baik. Jadi tetap kita juga menganut di etika atau budaya yang terdapat di lingkungan kita. Itu sih. Baik. Jadi tantangannya karena tradisi yang terjadi di lingkungan ini belum tentu yang baik itu benar. Iya, Ya. bisa juga berbeda dengan di wilayah lain. Iya, betul. Budaya lain. Ya, berarti menganut budaya yang setempat ya. Baik. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya, jadi kalau masalah-masalah itu sebuah yang munculnya itu peristiwa itu dadakan ya, itu segera kita cari solusinya, cari yang kita ambil mana yang paling baik. Jadi tanpa adanya jadwal dan sebagainya, jadi ketika masalah itu muncul, pilihan itu muncul, beda kalau misalnya itu sudah diprogram ya. Kecuali diprogram, identifikasi kegiatan atau masalah mana diantara yang baik-baik itu yang kita pilih. Nah itu pun itu tadi mengedepankan musyawarah. Tapi kalau misalnya pilihan-pilihan itu dadakan ya, kita harus langsung segera cari solusi, cari yang kita pilih mana yang paling terbaik di antara dua pilihan atau tiga pilihan yang baik di antara mereka. Jadi tidak menunggu waktu lama dan tidak terjadwal ya. Kalau ada masalah langsung saat itu juga diselesaikan ya. Kita pilih ya. Ya, baik. Kemudian adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang sudah saya katakan tadi, saya sering dibantu dengan teman sejawat, khususnya wakil kurikulum dan wakil kesiswaan, spesialis lagi ya wakil kurikulum, juga wakil kesiswaan. Dua orang itulah yang sering saya ajak berdiskusi, musyawarah. Kalaupun nanti di situ tidak bisa terpecahkan, baru kita meluas ke teman-teman guru, kemudian komite, kita adakan diskusi atau musyawarah. Jadi seseorangnya yaitu teman sejawat ya, yang bisa diajak bertukar pikiran ya. Kemudian waka, kalau belum juga bisa teman sejawat itu yaitu
Kemudian kalau belum juga tuntas masalah itu meluas kepada guru yang lain, kemudian dengan komite juga. Baik. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya, jadi pengalaman dari mengambil keputusan itu yang penting adalah musyawarah. Jadi mengedepankan musyawarah, walaupun kita udah punya pilihan, tapi dengan meminta pendapat orang lain, bermusyawarah itu menurut saya itu lebih baik dibanding kalau kita tangani sendiri. Jadi intinya musyawarah itu penting ya. Iya. Ya, untuk walaupun sudah ada keputusan, sudah sudah yakin itu pasti benar, tapi memerlukan sebuah musyawarah ya. Baik. Terima kasih Pak atas bantuannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Demikianlah wawancara dengan Kepala Sekolah SDN 102 tentang praktik pengambilan keputusan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.